waktu azan subuh ada beberapa orang yang menyalakan as-salatu khairum minan naum, dipanjangkan. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? As-salatu khairum minan naum. Salah. Harus pendek. Jadi gimana Pak Ustaz? Pendek. As-salatu khairum minan naum. Sekarang saya baca Quran. Dengar baik-baik. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Panjang apa pendek? Panjang kan? Boleh. Kalau nggak boleh panjang, wa amanahum min khauf. Boleh. Yang mengatakan nggak boleh itu dia kebetulan sedang tidur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya bangun. Pas dengar as-salatu khairum minan naum, besok pagi dia salahkan. Ente kenapa nggak ke masjid? Salah ente, lagunya terlalu slow. Makanya itu larang dia. Jangan lagi. Besok dia robah. As-salatu khairum minan naum. Boleh apa nggak boleh panjang? Boleh. Wa amanahum min khauf. As-salatu khairum minan naum. Sama itu. Saya berdagang setiap malam saja. Oh, malam aja. Apakah saya berdosa? Karena di dalam surat An-Naba ayat 10 dan 11 malam dijadikan sebagai istirahat. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Malam kami jadikan sebagai pakaian, tempat istirahat, sedangkan siang mencari nafkah. Kalau begitu yang jual jamu malam masuk neraka, yang jaga malam masuk neraka, yang perawat bidan dokter sip malam masuk neraka. Ini ngajinya di mana? Artinya apa? Bahwa Allah jadikan siang untuk mencari rezeki, bercocok tanam, berdagang pada umumnya. Bahwa ada orang yang berdagang malam boleh, selama tidak melanggar aturan-aturan Allah. Sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, habis itu dia jaga malam, habis itu sholat subuh, selesai itu dia istirahat. Jangan sampai, tapi ingat, tidur yang paling afdol adalah tidur setelah isya. Tidur paling afdol setelah isya. Jam 8 tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 bangun tahajud. Nah, ini bagus. Makanya saudara-saudaraku yang kerja malam, petang sempatkan sholat walaupun agak 2 rakaat. Besok habis sholat subuh baru engkau istirahat. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan rezekinya, melancarkannya insyaallah. Amin. Dagang jual malam, ayam goreng dan soto ayam, warung nasi rahmah, buka siang malam. Ada sip malam, ada sip siang. Enggak apa-apa selama perbuatan itu baik. Satu, bagaimana hukum buka tutup cadar? Emang pengaspalan jalan? Pendapat yang pertama mengatakan cadar wajib. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Twigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan cadar wajib. Pendapat yang kedua, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar baik tapi tidak sampai wajib. Ustaz di mana? Saya pertengahan. Yang mau pakai cadar silakan, yang mau lihatkan wajah silakan. Jangan yang pakai cadar dengan yang memperlihatkan wajah kelahi. Yang pakai cadar kelahi dengan yang pakai jilbab. Nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Yang pakai cadar bagus,
Laki-laki jangan ngejek yang pakai cadar. Ini sekarang banyak laki-laki kalau ngelihat orang pakai cadar, ngelihat yang pakai cadar kau ejek, tapi orang pakai rok pendek kau diam. Ngelihat orang pakai cadar kau ledek, tapi ngelihat orang yang pakai baju you can see kau diam, berarti kau setan. Yang pakai cadar silakan, karena cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang belum pakai cadar ya nggak apa-apa, karena ada pendapat ulama yang membolehkan nggak pakai cadar. Yang jadi masalah Pak Ustadz, dia buka tutup, kadang pakai cadar kadang enggak, ya nggak apa-apa, karena tidak keluar dari dua pendapat tadi. Yang nggak boleh itu pakai jilbab setengah hati, di depannya kelihatan. Tutup semua, tapi diunis, alhamdulillah, diunis dari ujung ke ujung semua jilbabnya. Nggak ada yang nggak buka jilbab. Ada nggak buka jilbab? Oh, laki-laki. Alhamdulillah, adik-adikku, anak-anakku diunis. Mudah-mudahan kalian semuanya istiqomah insyaallah. Yang masih mahasiswi sudah pakai jilbab, kalau nikah sama suami nggak suka pakai jilbab, itu jilbabmu bisa melayang. Maka ibu hati-hati bu, kalau dapat mantu nggak suka pakai jilbab, oh dia suruh buka itu jilbab, buka jilbabmu. Aku nggak bisa mas, sorgamu di bawah tapak kaki. Subscribe Media Islam Rizky. Pembodohan. Apa hukumnya suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri? Saya ceramah di Banten, nikah sama orang Banten, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Habis dari sini saya ceramah lagi ke Bengkulu besok, hari Senin Bengkulu. Di Bengkulu saya kawin lagi, ada walinya, ada saksinya, ada ijabnya, ada qabulnya, ada maharnya, nikahnya sah. Habis itu saya pergi ke Aceh, kawin lagi saya di Aceh. Ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ada ijabnya, ada qabulnya, nikahnya sah. Berapa sudah istri saya? 4 lah, di Riau 1. Emang saya belum nikah? Selama 4 maka boleh menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak boleh menikah sebelum ada surat izin dari istri tepuk tangan. Emang enak. Cara ngurusnya, nih saya kasih tahu. Nanti saya kirim, ada formatnya di WA. Buat surat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, tempat, tanggal lahir. Saya izin suami saya menikah sekali lagi, matre 6.000. Dibawa ke kantor pengadilan agama. Nanti Bapak Hakim bertanya, Ibu istri pertama? Betul Pak Hakim. Betul ini surat Ibu? Betul. Ibu yang tanda tangan? Betul. Saya tanya sekali lagi, betul? Betul Pak Hakim. Jadi prosesnya panjang, bukan semudah yang kau bayangkan saudara. Kalau mudah udah lama aku buat. Bercanda, ibu terlalu serius. Saya sedang menjelaskan kepada laki-laki ini bu, yang sudah punya niat banyak ini. Menjelaskan kepada mereka semua, jangan mudah saja, mesti ada surat izin dari kalian. Udah, tenang hatinya, sudah tenang? Tenang. Nah, makanya sebelum tidur malam, yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena. Sebelum tidur jangan ada pena. Kita khawatir pas ibu tidur nanti di tangan. Pensil yang untuk mata itu juga hati-hati. 3. Ada yang berpikir untuk apa sekolah tinggi bagi perempuan jika ujung-ujungnya ke dapur. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini orang layaknya hidup sebelum zaman Syekh Yusuf. Aisyah istri Nabi mengajar sahabat Nabi, bahkan ijtihadnya lebih hebat daripada sahabat Nabi yang laki-laki. Maka perempuan bisa berkarir dan berkarya. Saya kuliah di Maroko, dosen saya di Darul Hadis namanya Dr. Farida Zamrou.
Dr. Faridah Zamro, perempuan. Ahli tafsir di Mesir, namanya Profesor Dr. Aisyah binti Abdurrahman, Aisyah binti Syati, dosen perempuan, pakar tafsir. Jadi perempuan terus berkarya. Perempuan boleh bekerja, boleh beraktivitas, boleh menjadi wanita karir dalam kurung syarat dan ketentuan pertama harus ada izin suami. Tadi kan dia minta izin kan? Nah, sekarang kalian minta izin. Mas, aku anak-anak kan sudah besar nih mas. Ya, aku kan punya ijazah sarjana dari UNIS nih. Ya, aku boleh kerja ya? Boleh. Mari ikut tanda tangan. Tapi yang punya aku kok tanda tangan dia. Insya Allah enggak. Pertama, harus ada izin dari suami. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ibu PNS, ASN, BUMN di kantor itu jangan cuma berdua. Nanti kalau sudah berdua curhat, gimana sih suamimu? Suamiku itu, aduh banget. Istri kamu? Istriku. Aku nyesal nikah sama dia. Akhirnya makan siang bersama. Setelah makan siang bersama, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. 3. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Lipstick 2 inci. Tepung terigu. Ada perempuan kita lihat wajahnya ingat tepung terigu. Pakai bedak tebal. Sampai di tempat acara kipas angin mati. Meleleh. Tadi di rumahnya udah dicukur duluan. Kawan dan nelpon bolak-balik. Gimana Ceng? Kajian kita pergi. Iya. Wah ini hilang. Untung ada spidol whiteboard. Alhamdulillah. Sampai di tempat acara panas luntur. Panas ya? Iya panas. Berserak-serak. Kenapa sejak ini orang senyum aja ya? Senyum. Rupanya lihat. Orang senyum kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Na'udzubillah. Pertama, izin suami. Yang kedua, tidak berdua-dua dengan yang tidak mahram. Yang ketiga, tidak bersolek jahiliyah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, tidak bersuara mendesak-desak. Makanya bagi yang kerja-kerja di kantor, jangan besar. Gimana bu laporan saya? Ambil sana, ambil sana. Gimana laporan saya? Besok siap. Gimana? Besok. Gimana tanya? Harus tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Banten. Gimana nih? Unis. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam secara kafah kepada mahasiswa? Yang pertama, Islam itu ajarannya nggak banyak-banyak, cuma 3. Yang pertama, akidahnya mantap. Wujud kidam baqa mukhalafatul awadis qiyamu binafsi wa daniyah qudrat darurat ilmun ayat sama basar kalam. Akidah. Yang kedua, ibadahnya mantap. Salat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, tasawufnya mantap. Bersihkan hati dari riya, sum'ah. 3 saja. Akidah, ibadah, akhlak. Akidah, tanamkan. Saya yakin itu sudah ditanamkan sejak lama di UNIS. Akidah, ibadah, akhlak. Masukkan dalam program ekstrakurikuler. Benarkah bila kita berdoa untuk orang yang non-muslim maka doanya tidak sampai? Siapa bilang tidak sampai? Apa doa Nabi kepada non-muslim ketika dilempar kakinya sampai berdarah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah saudaraku yang non-muslim ini hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Boleh apa tak boleh? Boleh. Tetanggaku yang belum dapat hidayah, beri dia hidayah ya Allah. Doa untuk saudara kita non-muslim, berikan mereka hidayah ya Allah. Mudah-mudahan mereka bersyahadat sebelum mati, asyhadu an la ilaha illallah. 2. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berlainan akidah? Yang sudah meninggal tak bisa kau doakan ya Allah ampunkan dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi. Tak bisa, tak sampai. Kenapa? Karena providernya beda. Kita pakai Telkomsel, dia pakai XL. Tak sampai, rumit. Sudah azan. Oleh sebab itu maka serahkan dia kepada Allah. Ini hambamu ya Allah,
kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Maka engkau doakan kepada Allah, kau serahkan, ya Allah, ini hambamu, kuserahkan dia kepada Engkau ya Allah. Begitulah caranya. Bacaan apa yang harus dibaca kepada orang yang kesurupan? 7. Al-Fatihah sampai habis. Ini ruqyah minimalis namanya. Yang paling minim ini. Al-Fatihah. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafis. Qul huwallahu 3 kali, qul falaq sekali, qul rabbina sekali. Ini 11 ayat untuk membuka sihir. Qul bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Qul bin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswas alladzi fi sunas minal jinnati wan nas. Bacakan ke telinga sebelah kanan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jangan takut. Terus. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Masa setan ngusir setan? Dibacakan ke air. Diambil air mineral, jangan air kopi, jangan air teh, air mineral. Bacakan Allahul Qayyum yang 7 tadi, lalu dihembuskan. Habis itu diminumlah. Lalu sisanya dimandikan. Dimandikan. Air yang sudah dibacakan diteliti di Jepang, dilihat pakai hiper mikroskop besar, ternyata mengeluarkan molekul-molekul cahaya yang luar biasa. Yang memeriksa siapa? Orang Jepang. Tapi orang Islam mengamalkannya. Ini baik. Khusus anak-anak gadis sebelum tidur malam baca dulu itu, tiupkan ke telapak tangan, sapu ke muka. Ini anak-anak gadis kita, adik-adik kita yang cantik-cantik digoda sama laki-laki nakal. Ketika dia lewat dipanggil, "Hai, godain kita dong." Rupanya cewek tadi agak sombong sedikit, "Kamu nikah sama aku?" Wih. Diambil air liurnya, lalu dipelet. Setelah kena pelet, setiap mau makan, begitu dia mau makan ditengoknya bakso, isinya laki-laki itu semua isi. Ustaz, bagaimana hukumnya meminta air doa dari para ulama? Syukran Ustaz. Sahabat Nabi ada bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Dialah yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil Al-Qur'an. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Boleh hukumnya membacakan ayat kepada ayat-ayat dibacakan ke air, lalu air itu dipakaikan untuk diminumkan pada perempuan yang susah melahirkan anak atau dimandikan. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam masalah bid'ah. Apakah bid'ah membacakan doa dan ayat kepada air? Tidak, karena itu amal sahabat. Bahkan ada seorang sahabat ketika musafir ketemu dengan orang di kampung itu gila, lalu minta doa, maka dibacanya Al-Fatihah berulang kali dan air liur dia tahan. Jangan lupa like Media Sampai Islam banyak. Rizky Setelah itu dia TV. mudahkan. Sehat. Nanti kalau ketemu orang gila, tahan Al-Fatihah banyak-banyak, udahkan. Jadi dalil hadis ada, dalil fatwa sahabat ada tentang membacakan ayat-ayat untuk air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dan ternyata ayat yang dibacakan kepada air itu ternyata hidup. Dan setelah diteliti, yang menelitinya bukan orang kita, justru orang Jepang. Molekul-molekul cahaya dilihat dengan super mikroskop super besar, memperlihatkan ayat-ayat dibacakan, doa-doa ke air memberikan efek yang luar biasa. Makanya bacakanlah ayat. Hanya saja ayat yang sudah dibacakan ke air, airnya tidak boleh dipakai cebok, minum habis atau disiramkan ke bunga. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ustaz, sejenak agak nyebrang mewakili anak muda milenial. Gimana hukumnya Ustaz tidak berpacaran tapi saling berkomitmen satu sama lain? Jangan terjebak pada bahasa. Ini banyak orang main-main bahasa. Assalamualaikum, bunyinya mirip dengan assalamu alaika. Ternyata assalamu alaika, peace be upon you. Tapi kalau assalamu alaika, matilah kau.
Yang suka main-main bahasa ini Yahudi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, wa qulun zurna wasma'u, ganti dengan kalimat lain, karena ra'ina itu diplesetkan dari ra'una. Jangan mainkan kata-kata, bermain kata yang sebetulnya maknanya sama. Kamu pacarannya? Enggak, ini pacaran syariah. Lihat aja, kami panggilnya aja ya abi ya ummi. Bulan pertama, bulan ketiga ya akhi ya ukhti, berikutnya ya almarhum ya almarhumah. Ini bukan pacaran, ini komitmen. Jangan terjebak pada kata, tapi lihat substansinya. Kalau memang engkau pemuda milenial, kalau memang engkau gagah perkasa, bukan kau datang dengan mobil mewahmu, bukan kau datang dengan gayamu, tapi datanglah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya sholat seseorang dan apa efek di dalam kehidupannya? Buka tafsir Al-Kabir ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606, dalam tafsir surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar, tidak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha, tidak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur, tidak ada yang tahu siapa yang dapat salat wusta, tidak ada yang tahu. Bisakah kita nilai orang dapat taubat nasuha? Bisakah kita hukum orang dapat haji mabrur dari wajahnya? Siapa yang dapat haji mabrur, orangnya putih, pulang dari Makkah gemuk, rupanya nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Lalu apa tanda amal kita diterima Allah? Satu kata kunci, ada perubahan. Dulu sebelum sholat orangnya pelit, bakhil sebelum hijrah. Alhamdulillah setelah hijrah orangnya dermawan Pak Ustaz. Dulu kalau ada kotak sedekah 2.000, setelah ikut ngaji sama musyawarah 2.500. $2.500. Ada perubahan. Itu Pak Haji dulu Pak Ustaz, sebelum berangkat haji pakai celana pendek, pulang haji nggak pakai celana sama sekali, pakai jubah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Abdul Samad, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana saya seharusnya bersikap kepada kedua orang tua jika orang tua saya itu sering melecehkan para habaib yang sudah jelas-jelas seharusnya kita hormati sebagai keturunan Rasulullah. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khair. Wa in jahadaka la an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau ayah dan ibumu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, tidak boleh patuh. Jangankan untuk mengejek, mengecam para habaib keturunan Nabi, kalau orang tuamu itu mengajakmu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi mereka. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Khalik. Tapi ayatnya belum titik, masih koma. Baca ujungnya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul dengan mereka dengan baik. Ayah ibumu suka mengejek habaib, orang tua jangan diceramahi. Mentang-mentang udah ngaji, pulang ke rumah, papa, mama, duduk, assalamualaikum. Papa, mama, ini ada video dari Ustadz ini. Ustadz siapa? Nih, coba dengar ya. Ya. Ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, an asila ila qarabati Rasulillah SAW ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat keturunan Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Lebih cinta. Habaib diambil dari kata hub, cinta. Habib, orang yang kita cinta. Kenapa cinta kepada dia? Karena cinta kepada kakek buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al Hasan, Sayyidina Al Husain, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga.
Inna Fatimah, sesungguhnya Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, mereka adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Menikahlah Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali, lahirlah anak laki-laki Sayyidina Al-Husain, Husain punya anak laki-laki Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Musa Al-Kazim, punya anak laki-laki ke bawah Ahmad Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah, karena dia pindah dari Baghdad ke Hadramaut Tarim Yaman. Dari Imam Ahmad Al-Muhajir itulah lahir marga-marga Al-Haddad, As-Syihab, As-Saqaf, Al-Attas, Al-Attas. Karena orang kita susah nyebut Al-Attas, Al-Atas. As-Saqaf, karena susah nyebut As-Saqaf, As-Segaf. Al-Habib, Salim, Segaf, Al-Jufri, Al-Jufri. Berapa semua marga-marga habaib ini? Apa kata Habib Zain Ibnu Sumaid, ketua persatuan Habib-Habib di Indonesia? Marga Habib-Habib yang ada di Indonesia ini 70. Bahkan sebagian Habib yang sudah punah, tidak ada lagi di Yaman, ada di Indonesia. Marga apa itu? Barakbah. Barakbah itu sudah tidak ada lagi di Yaman, tapi malah di Riau ada Barakbah. Begitulah hebatnya Allah Ta'ala menjadikan bumi kita ini bukan hanya menumbuhkan tanam-tanaman, para habaib keturunan Rasulullah pun tumbuh menyebar. Mereka lah yang membawa Islam. Nanti kalau kebetulan pergi ke Pulau Penyengat, sampai di Batam, dari Batam ke Pulau Penyengat, lihat makam Raja-Raja Riau, ada di situ muftinya As-Saqaf, As-Segaf. Sekarang jamaah haji dari Aceh, setiap jamaah haji Aceh mendapatkan 5 juta wakaf tanah Aceh yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Siapa itu? Orang Aceh. Tapi sebetulnya mereka itu adalah para Habib-Habib Buga, orang yang merupakan nasabnya keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka kita memuliakan mereka karena ilmunya, kita muliakan mereka karena nasabnya, tapi juga kita memuliakan mereka manusia biasa, tapi juga kita muliakan karena ada kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan yang cukup lumayan untuk dikomentar ya Ustadz. Ustadz punten, apa hukumnya istri yang tidak bisa sepenuhnya mengurus rumah tangga karena fisiknya lemah, pekerjaan rumah dikerjakan oleh suami, bolehkah diizinkan untuk berpoligami? Ini pertanyaan radikal. Kalau perempuan tidak mampu bekerja, ya dibantu oleh laki-laki. Kamu mampu memasak ini? Tidak. Kamu mampu mencuci? Tidak. Kalau gitu aku bantu ya. Gimana caranya? Aku carikan satu lagi. Pembantu maksudnya. Inilah saya mancing bapak ini, coba lihat. Begitulah keinginan mereka yang tak tersalurkan nampaknya. Ibu tenang saja, karena di Indonesia tidak bisa laki-laki menikah sebelum ada izin dari istri pertama yang ditandatangani materai 6.000. Makanya nanti sebelum tidur malam yakinkan di sekitar kamar itu tidak ada materai 6.000. Karena kita khawatir bisa jadi sebelum tidur. Adapun tentang masalah ini, wa amruhum syura bainahum. Kalau memang dia izin, tidak perlu menunggu lemah dan sakit. Itu ada salah seorang dosen, ketika kami pergi kondangan, dia berjalan dengan 2 orang perempuan. Ustaz tahu nggak itu siapa perempuan itu? Siapa itu? Itu istrinya. Yang itu istri yang dinikahkan oleh istri pertamanya. Nah, begitu. Tapi kalau siap, kalau tidak siap jangan. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu bermusyawarah lebih baik. Tapi kalau tidak mampu menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz, selesai dari perangkap ya. Ustadz punten, apa saja supaya istri kita yang lemah itu terbantu? Maka ada pertanyaan berikutnya, apa saja yang termasuk akhlak baik untuk calon suami? Perempuan melihat laki-laki ada 2, laki-laki melihat perempuan ada 4.
Perempuan dengan walinya melihat laki-laki itu dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau lihat laki-laki itu baik agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkanlah anak gadismu dengan dia. Illa taf'aluhu, kalau kau tidak nikahkan dengan dia, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang amat sangat besar di atas muka bumi Allah. Jadi laki-laki itu syaratnya lebih sedikit daripada perempuan. Baik agamanya, sholat berjamaah, rajin puasa sunat, tutur katanya lembut, berakhlakul karimah, terimalah dia. Iyakunu fuqara, kalau dia miskin, susah, yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia, Allah akan bukakan rezeki untuk dia. Sedangkan laki-laki melihat perempuan ada 4. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Lima liha, karena hartanya, kaya raya. Wali hasabiha, karena keturunan orang baik-baik. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Fazfar biratid din, pandang yang terakhir karena agamanya. Taribat yadaka, maka selamatlah engkau dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada berikutnya Ustaz, mohon izin. Apakah ada syariat amaliyah berkaitan tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syariat amaliyah, apakah yang diamalkan ketika kelahiran Nabi berkaitan tentang syariat Islam? Kata Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Maulid tidak boleh lebih dari 5. Pertama, di dalamnya ada pembacaan Al-Quran. Yang kedua, di dalamnya ada pembacaan sirah, sejarah Nabi. Yang ketiga, di dalamnya ada zikir. Yang keempat, di dalamnya ada tausiah, mau'izah hasanah. Yang kelima, ta'am, ada makanan. Kalau di dalam maulid itu ada 5 ini, laksanakan. Tapi kalau ada perbuatan mungkar, maka perbuatan maulid itu pun bisa jatuh kepada haram. Campur aduk laki-laki perempuan, diiringi dengan musik-musik yang melanggar aturan syariat, menjauhkan diri dari ridha Allah, padahal maulidnya itu untuk memuliakan Nabi. Jadi Imam As-Suyuti membuat maulid itu boleh, tapi syaratnya ketat. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau cukup 5 syarat, laksanakan. Kalau tidak cukup 5 syarat, jangan. Itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Makanya saya kalau diundang acara maulid, saya lihat cukup 5 syarat, ikut. Kalau ada perbuatan yang batil, tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi. Ustadz, kalau minta kepada Rasulullah atas sakit kita kepada Nabi, semasa hidup Nabi pernah menyembuhkan orang yang sakit. Bolehkah saya minta bersalawat untuk kesakitan saya supaya saya sehat? Memohon doa kepada Allah dengan menyebut Nabi Muhammad, namanya tawassul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu ada orang Yahudi di Madinah perang melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini orang Arab yang kuat. Sebelum mereka perang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa kepada Allah, bertawassul menyebut nama Nabi. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepada engkau dengan kemuliaan Nabi yang akan kau utus akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Itulah makna ayat wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar ulama tentang hadis ini? Kalau memohon doa kepada Allah menyebut Nabi sebelum ada saja boleh, apalagi setelah dia ada. Itulah boleh bertawassul dengan Nabi walaupun Nabi sudah meninggal dunia. Karena sebelum dia wujud saja boleh, apalagi setelah dia ada. Dan Nabi itu meninggalnya tak sama dengan meninggalnya kita. Dia meninggal hanya berpindah alam. Maka semua orang yang mengucapkan salam, maka salamnya dibalas oleh Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia punya kehidupan yang khusus. Kalau mau melihat bagaimana hukum tawassul dengan Nabi setelah Nabi meninggal secara lengkap dan detail, bacalah kitab Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Nama kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah.
Kanak-kanak bising di masjid, berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah shop. Ada ustadz menyatakan bahawa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahawa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. Satu, perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Dua, sebuah hadis lain pula Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Husain memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. Tiga, dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. Satu, apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? Dua, apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? Tiga, apa peranan jamaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrad. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia, dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang, pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz, dia belum akil baligh tapi dia sudah boleh menerima amaran, maka dibuatkan satu saf di belakang, satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah anak kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan dua syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan, kerana bila belum berkhitan ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna, dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe, dah sunat ke? Belum. Dah berkhitan ke? Belum. Betulkah? Maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa, saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu, rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-anak kah? Tidak, lantai sahaja. Dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram. Lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini bak kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid? Tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga, maka insya-Allah selamatlah anak kita dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah, daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum.
Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau. Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afshus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Wa tusalli wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah, kata Syekh Ali Jum'ah. Yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2. Mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahawa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Abu Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahawa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahawa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4. Mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasikh mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah, bila banyak ahlu sunnah kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya, Yahudi kah atau Syiah? Pahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi, tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim.
padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdus Somad. Saya ada lihat YouTube di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad imam. Melihat keadaan sekarang, umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain. Karena kalau tidak, umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah, bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya. Cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id. Menurut ilmu usul fiqh, wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum 2 baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran.
tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran, tapi hidupnya mencari pembenaran. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, 3 orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristian, ada Hindu, ada Buddha. Apakah assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu? Assalamualaikum, selamat kamu di dunia. Assalamualaikum, selamat kamu di akhirat. Assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat, cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Kadang-kadang kita menghadiri majlis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik. Salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya. Saya suruh pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya. Dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi hari ini orang sudah mau ke masjid, sudah Alhamdulillah. Daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak. Saya ni termasuk ustaz yang ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji. Memang begitu tulisannya. Kami kola tua. Kami sudah tua. Ibadah waktu muda kurang. Gimana untuk mengejar kekurangan itu supaya bisa masuk surga? Ibu sudah tua, mau sholat tahajud malam kaki sudah bergoyang, maka baca Quran. Mau baca Quran tak bisa, asal ditengok Quran bersatu titik ba titik ya titik nun.
pejamkan mata. Kalau begitu apa? Tinggal satu ibadah lagi, zikir. Bisa tahajud, tahajud banyak-banyak. Tak bisa tahajud, baca Quran. Baca Quran tak bisa, zikir. Zikir tak bisa, mati. Zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini 40. Ini mudah cara zikir. Kalau malu malas tak ada bawa tasbih, ini 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 kanan 20 kiri berapa? 40. Pagi-pagi sekali selawat, pagi-pagi sekali istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan berhenti sebelum 40. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Datang kawan bertanya, apa program kita hari ini? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Astagfirullah 40, Subhanallah 40, Alhamdulillah 40, Allahu Akbar 40, La haula wa la quwwata illa billah 40, Salawat 40, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kita arisan nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli. Aku sedang musholawat nih, sudah habis, nanti baru kita melaksanakan aktivitas kita. Yang paling afdal adalah dalam hidup ini zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir adalah la ilaha. Kalau baca Quran, perempuan yang sedang haid halangan tak bisa baca Quran, tapi zikir ada halangan? Tak ada. Zikir banyak-banyak. Ini kadang balik dari Makkah bawa tasbih 100, semuanya dikasih ke orang. Bawa dari Makkah bawa tasbih, mana tasbih ibu kemarin, mana tasbih bapak kemarin, digantungkan ke mobil. Makanya banyak mobil masuk surga. Sudah jelas jawabannya. Yang masa muda dulu tak bisa beramal, ganti amalnya sekarang. Saya sudah nikah 20 tahun lamanya, istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya, seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana Pak Ustaz? Cari satu lagi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Payah. Emangnya perempuan dia aja? Kok masih ada kursi 03 lagi, ya kan? Iya kata mereka. Tak semudah itu, brother. Tak semudah itu, guys. Oleh sebab itu maka sudah 20 tahun dia tak juga bisa melupakan mantannya, berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada sesuatu. Kenapa dia tak bisa melupakan mantannya? Berarti kau kurang ganteng. Coba kita tengok, mana gambar mantan kau tu? Coba kita tengok. Tengok, iyalah, dia macam artis. Jangan lupa awak macam mayat. Islam Rizky TV. Ibu, anak-anakku yang perempuan, sehebat apapun dulu mantan kalian, sehebat apapun kayanya, sehebat apapun gantengnya, kalau kalian sudah menikah, jangan pernah kalian sebut dia. Karena begitu kalian sebut dia, jatuh kaca macam berderai jatuh ke lantai. Kaca pecah boleh direkat, galah patah boleh disambung, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu maka jangan pernah buanglah mantan pada tempatnya. Setuju? Nah, jangan cerita mantan-mantan lagi. Ini lagu Selimut Tetangga. Kami dari Karang Taruna Desa Kubu Kandang ingin bertanya, apa hukumnya kalau beristri lebih dari 4? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Nikahilah perempuan yang baik-baik itu 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Lebih dari 4 yang kelima berarti zina, tidak sah. Maka perempuan yang kelima itu tidak sah diakui dalam hukum Islam. Kalau mau bertambah yang kelima, berarti delete yang 1. Itu namanya poliganti.
Cuman saya khawatirnya yang bertanya ini belum nikah pula. Sekarang mau 5, 1 aja Pak ya. 1 aja lagi kalian urus dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan jamaah ini bininya 1. Takut mereka. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Orang di surga itu kenikmatannya mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Main game aja kadang tak sadar 5 jam, betul? Apalagi dalam surga 5 menit dengan 5 jam itu mana yang lebih lama? 5 menit dengan 5 jam mana yang lebih lama? Bukan jamnya, tapi tergantung kondisinya. 5 jam main internet, 5 menit nunggu buka puasa, mana yang lebih lama? 5 menit. Begitu juga di surga itu, bukan faktor 5 menit 5 jamnya, tapi kenikmatan yang luar biasa sehingga tak terasa begitu lama. Kenikmatan surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. La yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga, datang nenek-nenek menangis. Kenapa kau menangis? Orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, orang tua masuk surga, cuma nanti sampai di surga umurnya berubah jadi 30, 31, 32, 33. 30, 31, 32, 33. Masuk akal. Bayangkan kalau masuk surga umur 70, dikasih kacang goreng. Masuk surga kalian umur 70, dikasih bidadari, mau diapain? Macam paham aja, anak sekolah apa yang kita. Sahkah sholat saya kalau sholat jamaah, tapi waktu imam baca ayat saya selalu istighfar dalam hati supaya menjaga pikiran tidak kemana-mana. Kalau imam baca Quran, wa iza quri'al Quran, kalau Quran baca, imam baca Quran, fastami'u, dengar baik-baik, bukan disuruh istighfar, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, maka di belakang itu dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim, dengar baik-baik. Dan di belakang mulai istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak betul, karena ayatnya mengatakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, dengar baik-baik dan diam, bukan disuruh beristighfar. Ini. Tapi saya terganggu Pak Ustaz. Apa yang mengganggu? Baju di depan itu Pak Ustaz. Apa bajunya macam mana? Baju kaos Pak Ustaz. Ada apa dengan baju kaosnya? Tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulis. Itu pengalaman pribadi saya. Saya sholat ke masjid terganggu saya. Rupanya di depan ada anak muda, tulisan di belakang. Hidup memang susah. Jangan bikin susah. Ibu juga begitu, pakai mukena yang polos-polos saja. Kalaupun ada bunga biasa aja, jangan bunga mencolok. Ini dipakai mukena bunga ramai, melati, mawar, tai ayam, dan semua. Sehingga orang sholat di belakang menengok, bukan berpikir tentang ayat imam, ditengoknya bunga apa lah nih, di mana lembul ini? Ustaz, kami sudah lama menikah, tapi belum dikasih keturunan. Mohon doanya. Di akhir majelis semuanya kita doakan, mudah-mudahan yang sudah lama menikah dijadikan anak soleh solehah. Yang belum menjumpa jodoh nanti kita doakan mudah-mudahan jumpa jodoh yang baik. Jangan lupa like media Islam Rizky TV. Kalian sekolah aja dulu mikir jodoh pula. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Sodako, bawakan beras, ini untuk almarhumah Oma, bawakan minyak, ini untuk almarhum ayah, bawakan ayam goreng, ini untuk almarhum. Maka sampai insya Allah bersedekah, banyak-banyak sedekah, bacakan Al-Fatihah untuk datuk nenek moyang orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacakan setiap selesai sholat. Tanda sayang pada orang tua, datuk, nenek, ayah, ibu, mantan. Jangan. Ustaz, saya minta tolong doakan orang tua saya, almarhum Tarwiyah bin Rakwan Kasmirah binti Wastam. Nanti di akhir majelis, baik yang disebutkan namanya maupun tidak, nanti kita akan berdoa bersama-sama, baik yang masih hidup maupun meninggal dunia. Saya bangga karena orang Pemayong masih ingat orang tua walaupun sudah meninggal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Sakil ma, kasih air minum. Sedang air minum saja sampai, apalagi ayam panggang. Air minum saja sampai, apalagi cendol, es doger. Oleh sebab itu maka sedekah-sedekah. Tapi sedekah ini jangan menyiksa anak yatim. Ini banyak ini ibu-ibu ini, bapak-bapak ini menyiksa anak yatim. Anak yatim disuruh datang ke rumah. Anak yatim datang ke rumah. Besok sedekah almarhum. Begitu datang disuruh baca Yasin. Yasin. Pas sudah habis, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqah. Belum 3 kali lagi. Udah selesai Yasin, disuruh pula baca Qul Huwallah. Habis itu Al-Falaq, habis itu An-Nas, habis itu udah selesai bu. Belum tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah angin mengembus koran yang membungkus. Begitu tengok, rupanya mie. La ilaha illallah. Jangan siksa anak yatim. Kalau mau ngasih santunan anak yatim, tiru macam tadi. Panggil anak yatim. Kalau mau baca juga Fatihah sekali, Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, suruh berdoa. Habis itu santuni anak yatim, kasih sapu kepalanya, kasih sapu kepalanya. Kenapa usap kepala anak yatim tadi? Ayahnya meninggal, dia rindu belayan kasih sayang, kita sapu kepalanya. Pahalanya sebanyak rambut anak yatim. Begitulah pahalanya. Tapi jangan gara-gara ini yang gundul tak disapu. Ada ibu ini asal gundul dibiarkan. Ibu kenapa tak sapu? Tak ada pahalanya nih bos. Bukan itu maknanya. Baik berambut maupun gundul pahalanya tetap banyak. Jangan dipahami hadis itu secara tekstual. Bisa dipahami? Masya Allah, tabarakallah. Itulah pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Poin yang pertama, banyak-banyak bersedekah. Poin yang kedua, jaga warisan Nabi dengan tetap membaca Al-Quran. Bapak baca Quran, ibu baca Quran, anak baca Quran, rumah akan menjadi berkah. Amin. Kalau mau cara memperingati Maulid Nabi, tengok bagaimana Maulid Nabi di Pemayung. Santuni anak yatim, kasih beras tak tanggung-tanggung 1 ton. Takbir. Seumur-umur hidup saya ceramah dari Sabang sampai Papua, baru inilah saya ngasih beras 1 ton. Di Pemayung nih sampai mati saya ingat 1 ton. Hai seluruh umat Islam di Indonesia, dimanapun berada, aku baru ceramah seumur hidup, sekali inilah ngasih beras 1 ton. Dari tempat lain nanti mudah-mudahan ngasih 2 ton. Yang keempat, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Sinergitas. Coba tengok ke atas. Ada bapak polisi di atas, ada bapak tentara di atas, ada bapak camat, ada bapak jaksa, bajunya macam-macam, isinya tetap satu, hamba Allah, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi jaksa, mau jadi camat, itu hanya jalan, itu hanya usaha. Tujuannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya ikhlaskan Allah SWT. Amin. Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat. Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majelis Ulama Indonesia, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan disetujui oleh Polsek. Setuju?
Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya, dia ngurus surat 3. Pertama rekom dari MUI. Pak Ketua MUI kecamatan, ya nanti malam mau pesta anak saya. Kata MUI, apa hiburannya? Ada keyboard tunggal. Lagunya apa? Ini lagunya. Ini pulang-pulang berbadan 2. Jangan. Terobah sama selawat. Setelah MUI setuju, datang ke tokoh adat Sunda. Ini Pak tokoh adat, apa lagunya? Ini lagu ya, buat satu lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun. Oke, tambah lagu religi satu, lagu adat. Datang ke Polsek, Pak Polsek, oke setuju, jam 10 tutup. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Jangan suruh saya datang ceramah ke situ, nanti mereka sudah mabuk baru datang saya, assalamualaikum. Nggak bisa. Ini amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan cuma tugas ustadz, tapi tugas kita bersama. Di masjid ustadz menyampaikan ceramah, bapak ibu memfasilitasi anaknya nikah, perbuatannya baik, sakral, menghalalkan yang haram, tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram, menyediakan narkoba, menyediakan pesta sampai malam. Insya Allah kalau sepakat yang 3, polisi, tokoh agama, tokoh adat, DPR tingkat kabupaten provinsi, peraturan daerah, pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam. Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua. Insya Allah kalau sudah orang-orang masjid duduk memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli, maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya sebarkan pengajian. Siapapun ustadz yang datang ngaji, Ustadz Jujun Junaidi ngaji, Ustadz Abu Somad ngaji, Ustadz ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ada snack, makan. Nggak ada, istighfar. Ustadz Somad, saya manusia banyak dosa, tidak sholat Jumat. Kenapa nggak sholat Jumat? Man tarakal jumu'ata salasa marratin, siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, bukan karena sakit, bukan karena darurat, tapi karena menyepelekan panggilan Allah, taba'allahu ala qalbi, Allah mengunci pintu hatinya. Kalau sudah hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. 3 kali sholat Jumat kau tinggalkan, Allah mengunci pintu hatimu. Siapapun yang ceramah tak akan masuk ke telingamu. Na'udzubillah. Saya ingin bertobat dan sudah menjalankan taubat, maka sholat Jumatlah engkau. Siapa yang datang hari Jumat saat yang pertama seperti berkurban seekor onta, datang pada saat yang kedua seperti berkurban seekor lembu, datang saat ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang saat keempat seperti berkurban seekor ayam, datang saat kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Sekarang banyak yang datang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun nggak dapat. Datangnya kapan? Ketika khotib sudah naik ke atas mimbar, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, baru dia datang. Terlambat, udah terlambat sholat sunat lagi. Allahu Akbar. Pakai baju kaos tertulis, emang masalah buat lo. Orang kalau taubat itu malu sama dosa-dosa masa lalu, bukan bangga. Ini banyak juga orang udah taubat. Ustaz Somad, saya ini baru hijrah. Dulu semua saya minum, semua narkotika saya pakai. Ente taubat apa sombong? Orang taubat mengenang dosa itu melelehkan air mata, nangis. Ada juga bukan bangga. Ada juga sebagian jamaah sudah taubat nangis. Ustaz, saya, kamu menyesal minjam uang. La ilallah. Kenapa hati ini masih keras Ustaz? Belum bisa nangis di saat tahajud Ustaz. Datang seorang bertanya kepada Nabi an qaswatil qalbi, hatinya keras. Apa kata Nabi? At'imil masakin wamsah ra'sal yatim. Kalau mau melembutkan hati, kasih makan fakir miskin,
usap kepala anak yatim. Siap? Ngaji jangan ditunda-tunda. Pulang dari sini langsung mampir ke rumah makan, beli nasi bungkus, bawa ke panti jompo. Anak mereka sudah meninggal, hidup sebatang kara, belikan kain sarung, langsung datang. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti Jompo. Waalaikumsalam. Berapa semua orang jompo di sini? Ada 100 orang. Saya mau makan siang sama mereka. Semuanya 2 orang aja. Kebetulan kok nasinya cuma 2 kan. Melihat mereka nanti menyuap, menggeletar tangannya memasukkan nasi yang kau masukkan, maka disitulah hatimu akan lunak. Pergi ke rumah anak yatim, tanya anak yatim sudah berapa bulan gak bayar uang sekolah. Lihat bajunya, dijahit sobek, rupanya kain sudah lapuk. Kain kelas 1 dipakai kelas 6. Subscribe media Islam Rizky TV. Belikan bajunya, senangkan hatinya. Nabi yang mengasih resep ini, an qaswatil qalbi. Azab yang paling hebat bukan miskin, azab yang paling dahsyat bukan susah. Azab di atas azab adalah hati yang keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul alhar. Ada batu keras tapi masih bisa mengalirkan air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu yang keras tapi hancur berkeping ketika takut kepada Allah. Di atas bukit Tursina, saya ketika naik ke atas bukit Tursina di Mesir, tempat Nabi Musa menerima wahyu, itu nampak batu-batu hancur. Kata imam masjid yang ada di atas, inilah batu yang hancur saat takut kepada Allah SWT. Tapi kalau sudah hati menjadi keras, maka tak akan meleleh apa-apa. Kalau ada orang tidak meleleh apa-apa, pelit, medit, bakhil, itu salah satu ciri hati yang keras. Lunakkan hati dengan banyak bersedekah. Saya kalau ikut pengajian, telinga saya tahan. Kalau ikut sholat malam, mata saya tahan. Kalau datang ke masjid, kaki saya tahan. Tapi kalau sudah keluar duit, dompet saya nggak tahan. Banyak orang ketika keluar, alhamdulillah masjid ini adalah wakaf orang-orang baik di Panyawangan, di Jawa Barat. Ternyata orang-orang Sunda, orang-orang Jawa Barat ini berwakafnya tidak tanggung-tanggung, langsung satu masjid. Mudah-mudahan akan banyak wakaf-wakaf yang lain insyaallah. Amin. Sekarang banyak juga orang berwakaf. Ustaz Somad, itu tanah saya wakafkan. Mantap. Begitu diurus di Badan Pertahanan Nasional, rupanya suratnya 5. Kenapa kau wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah saya wakafkan Ustaz. Nauzubillah. Kalau hatimu masih keras juga, hadirlah di tempat penguburan jenazah. Berdirilah di tepi kubur tempat jenazah. Kubur, suruh kawan satu nyenggol dari belakang. Masuk kau ke dalam, kau sambut jenazahnya, kau pegang masuk ke lubang, terasa dingin dari bawah. Sadarlah bahwa kau juga akan mati masuk ke dalam. Rumahmu yang besar tinggal, istrimu akan nikah dengan brownies. Mobilmu yang mewah akan dijual, suratnya akan berganti di kantor Samsat. Tanahmu akan diganti akte notaris. Kau hanya akan membawa 2-3 helai kain kafan digulung macam dodol Garut. Apa yang kau bawa mati menghadap Allah SWT? Ada orang Islam mati bawa seragam? Ada. Tadi saya baru dikasih jaket kulit, sayang sekali, tapi jaket itu pun tinggal kalau kau mati Abdul Somad. Kenapa nggak dipakai sekarang? Panas. Apa yang kau bawa mati? Kalau pernah kau usap kepala anak yatim, kalau pernah kau infak sedekah untuk masjid, itulah yang akan kekal abadi. Yang mewakafkan tanah ini sudah meninggal, tapi terang kuburnya, lapang makamnya insyaallah. Amin. Pikirkan, orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4, orang yang cerdas bukan otaknya hebat. Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia beramal berpikir setelah mati. Ini banyak orang mikirnya setelah pensiun. Saya alhamdulillah Pak Ustaz udah siap nih setelah pensiun nanti. Memangnya yakin malaikat maut datang setelah pensiun? Banyak malaikat maut datang sebelum pensiun. Pikir baik-baik. Pikir itu pelita hati. Lama berpikir sakit hati. Bagaimana kita bisa membedakan musibah, cobaan, bencana, atau azab?
Seperti ujian dosen. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Pertanyaan dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung. Ternyata ini pertanyaan kolektif. Misalnya saya demam, dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana dalam hadis kursi apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita, karena sebetulnya amal kita tidak cukup. Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus, tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf, mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur, mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India, tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membentengi bencana yang semakin banyak akhir-akhir ini? Itulah yang udah kuceramahkan tadi. Itulah yang udah kita bicarakan selama 1 jam 15 menit tadi, brother. Tadi saya yakin ini pertanyaannya dibuat sebelum ceramah. Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi balai, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi apa doanya? Raditu billahi rabba, aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri aku terima ya Allah. Wabil islami dina, aku ridha Islam sebagai agamaku.
apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridha Muhammad sebagai rasulku, maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi juga ridha. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat. Sudah disimpan uang di dalam dompet, dompetnya dikunci, dompetnya dalam laci, lacinya dikunci, lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, hilang juga. Terus mau ngamuk. Tidak ada cara lain kecuali ridha kepada Allah. Tapi kalau punya sepeda motor nggak dikunci, malah berhenti mesinnya hidup, kuncinya diletakkan, terus sibuk beli ngobrol, beli kangkung 2 ikat, ngobrolnya 2 jam. Ketika dilihat hilang. Terus ketika hilang suaminya nanya, mana motor kita? Ridho mas. Itu bukan ridho, goblok. Mohon maaf saya keceplosan. Oleh sebab itu maka tetap ada Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kita ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Bahasa kitanya namanya usaha. Kalau pemerintah menyuruh pakai masker, usaha. Jangan tidak ikut. Suruh cuci tangan sering. Sebetulnya kita nggak perlu belajar masalah cuci tangan. Ada nggak ada virus kita tetap cuci tangan, betul? Subuh cuci tangan, zuhur cuci tangan, asar cuci tangan, maghrib cuci tangan, isya cuci tangan, tahajud cuci tangan, witir cuci tangan, duha cuci tangan. Orang Islam paling sering cuci tangan. Makanya saya heran kalau sampai anak-anak kita diajarkan, mama siapkan gayung sama sabun. Untuk apa nak? Hari cuci tangan internasional. Loh, kita nggak perlu diajari cuci tangan. Nanti takutnya 20 tahun akan datang ada lagi namanya Hari Cebok Nasional. Dari 14 abad yang lalu kita sudah bersih, betul? Tidak akan ada bakteri bersarang di ujung-ujung jari kita karena kita paling sering cuci tangan. Tidak akan ada bakteri yang bersarang di ujung kuku kita karena kita paling potong kuku hari Jumat. Kalau seminggu tak akan mungkin kukunya panjang. Makanya Nabi berkata, asfaraka, kukumu kenapa panjang? Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Makanya pertama yang dijaga dalam Islam adalah kebersihan. Kuman datang, binatang dipotong. Setelah dipotong darahnya keluar karena ternyata bakteri ada di dalam darah. Setelah darahnya keluar, dipotong-potong, dicuci sampai 4 kali. Ibu, saya tidak punya saudara perempuan, waktu masih kecil di rumah, bantu ibu di rumah, saya disuruh cuci. Selamat, cuci daging, saya cuci. Kalau ayam 2 kali, kalau kambing 4 kali. Kenapa gitu mak? Ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Saya nggak tahu anak kecil. Sekarang saya baru tahu, ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak banyak, 2 kali sudah bersih. Tapi kambing sekali masih merah, 2 kali masih merah, 3 kali agak pucat, 4 kali bersih. Setelah itu baru dimasukkan, dibuang airnya, disolawatkan, baru dimasak. Mereka tidak, kambing tidak dipotong, kambing matinya di stunning. Ada pistol, tapi pelurunya nggak keluar, ditahan. Itu skalanya 8, ditembakkan ke kening sapi, tembak ke kening sapi, sapinya mati, darahnya nggak keluar. Kalau sampai 8 mati, tapi kalau 7 bodoh aja. Itu sapi-sapi dari Australia yang datang ke tempat kita yang liar seperti banteng, itu ditembak otaknya skala stunning 7. Bodoh. Ibu kalau ada bapak yang liar, tembak skala itu. Mas, mama mau pergi arisan, pel lantai, mandikan anak, dan papa. Nah itu udah kena stunning. Jangan diamal. Tidak dipotong, hanya stunning 8 skala, akhirnya sapi tumbang, darahnya masih dalam daging, bercampur dengan darah bakteri penyakit, dipotong-potong, diletakkan di atas api yang tidak terlalu matang, bolak-balik, nggak dicuci, darah nggak keluar, masuk ke dalam roti, dicampur, dimakan, barbecue. Habis dimakan, kena penyakit, medco, ko sapi, med gila, medco sapi gila. Sapi aja yang halal bisa menjadi penyakit, apalagi yang dimakan kelelawar, Batman. Maka kita disuruh kulu, makanlah.
tapi yang dimakan itu apa? Min thayyibat. Thayyib artinya baik, baik. Dulu thayyib baik-baik, sekarang thayyib nggak pulang-pulang. Mohon maaf Pak Thayyibnya terus. Masya Allah, tabarakallah.